Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ya, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang hasil dari perbuatan buruk, yaitu tergambarkan dengan sosok-sosok gaib yang negatif, yang nempel pada tubuh ataupun raga. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa kok bisa sosok gaib nempel pada diri kita, seperti sosok pocongan, genderuwo, bedes, buto, ataupun sosok-sosok lain. Saya jelaskan yaitu tentang ini adalah sebuah hasil dari perbuatan buruk kita. Kita akan menuai mendapatkan sosok-sosok tersebut. Siapa saja yang dapat memperoleh sosok gaib tersebut, seperti pocong, kuntilanak, leak, siluman, itu orang-orang yang mempunyai watak ataupun perbuatan yang pernah dilakukan ataupun sering kali dilakukan, perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jelek. Apakah gampang untuk menghilangkannya? Kalau menurut saya sulit atau susah. Tidak semua orang bisa untuk menghilangkannya, walaupun diruqyah. Namun ada namunnya. Si peruqyah atau si pengambil mempunyai kekuatan daya atau power, atau mempunyai kelebihan yang lumayan di atas rata-rata. Karena apa? Ini sosok ini walaupun seseorang itu melakukan riyadhah, wirid, atau membaca kitab suci, berpuasa, tidak akan menghilangkan atau melenyapkan sosok gaib negatif tadi, itu seperti pocong, kuntilanak, atau bedes. Dia tidak akan hilang, masih tetap nyaman, nempel, ikut dalam tubuh kita. Memang kalau kita dirasakan, saya kok sebenarnya saya tidak mengundang atau memanggil mereka. Kalau saya juga tidak melakukan ritual, kalau saya juga tidak mencari ilmu, itu bukan dari hal-hal tersebut. Tetapi ini adalah karma, ibaratnya karma, perbuatan karma. Kita menebarkan sesuatu, kita akan memanennya, perbuatan buruk yang kita lakukan. Tiap hari saya mengambil pada klien-klien yang datang bertamu ke rumah. Karena apa? Bila tidak dibersihkan, sosok-sosok tersebut ibaratnya itu merusoni dalam kehidupan kita. Efeknya pun juga sangat besar sekali, terutama bisa untuk seperti pacaran gampang buyar, kemudian mau cari jodoh susah, kemudian itu mencari rezeki seret, jualan tidak laris, rumah tangga tidak harmonis, sering sakit-sakitan, dan banyak lagi penyebabnya. Itulah salah satu hal-hal yang mempengaruhi dalam kehidupan kita.
sehingga ada sosok-sosok yang nempel tadi. Tersebut pocong, lana, genderuwo, des, leak, buto, siluman. Karena saya sering membersihkan pada klien, atau saudara, atau teman, karena kasihan. Kalau tidak dibersihkan, itu akan membuat batu sandungan dalam kehidupannya, dalam memperlancar katanya rezeki ataupun kebaikan. Seperti banyak itu contohnya seorang yang suka radio rusak ya, itu omongannya nyelengit lah, omongannya gak ngenai, nyocot, ngeroweng. Itu biasanya itu sering diikuti sosok bedes kerah apa. Itu biasanya itu ada di mulutnya. Mungkin kalau mau diambil itu bisa pindah di pundak kanan atau bisa itu di pundak kanan kiri, itu bisa pindah-pindah. Itu sosok goib yang ada di nempel di tubuh kita. Sosok bedes itu menggambarkan orang yang suka cawe-cawe, bisa suka cawe-cawe, suka jadi itu perlu diambil sosok tersebut ya. Seperti ini saya masukkan di batu ya. Ini di keponakan saya ada sosok bedes ya. Ini ikut selama 15 tahun. Ini saya masukkan sini bedesnya. Keponakan saya ikut pondok pesantren ada di Jombang. Bagaimanapun kegiatan di pondok adalah wirid, berdoa, puasa, membaca ayat-ayat kitab, tetapi tidak menghilangkan sosok-sosok bedes ini yang ikut dia. Efeknya apa? Dia mudah marah, emosi, mudah emosi. Nah, sosok ini mendorong untuk kita berbuat emosi, amarah, benci. Menggiring seseorang menjadi orang yang suka ngeyel, cengkal, kaku, egois. Itu akan mendorong begitu. Karena begitu dahsyatnya pengaruh dari sosok goib tersebut. Tidak diundang, walaupun kita sholat, wirid, tidak menghilangkan. Dia nyaman saja nempel dalam tubuh. Tidak ada suatu reaksi apapun. Ini sosok bedes ini. Juga saya masukkan ada seseorang klien juga saya masukkan di sini juga sama ada bedesnya ya, tak gerumbulkan di sini gerumbul ya. Sosok bedes. Di mulutnya itu tak ngomel, radio rusak. Jadi melihat seseorang itu tidak ada keteduhan, tidak ada rasa apa ini berkawan, tidak ada rasa apa ini enjoy, nyaman. Yang ada itu mudah terpercik suatu emosi. Sosok bedes ya. Di sini ada 5 clean ya, saya masukkan hari kemarin ini. Ada 5 tamu sosok bedes saya masukkan. Ini ada sosok buto. Nah, ini masukkan di sini sosok buto. Sosok buto ini masuk ini selama 5 tahun ini. 5 tahun ikut sosok buto. Itu membuat diri seseorang ingin dihormati, minta disanjung. Bisa membuat seseorang menjadi sombong, gede dasi lah. Itu pengaruh sekali dalam kehidupan seseorang. Itu sosok pemuda. Kalau lihat orang tuanya, laki-laki perempuan ini nyaplok aja kurang nguntal. Ini marah, emosi ya. Itu
temenan ayo mbok karo sing penting dibuktikan jenengan datang ke tempat saya. Kalau jenengan ada sosok-sosok goib negatif. Kalau dalam pemaharan, dalam pengambilan ini gratis, tidak dipungut biayanya. Ini sosok kuno. Nah, ini dalam rezeki itu susah mencari syarat. Karena yang ditonjolkan adalah emosi, amarah. Ini susah. Seperti mau kerja di sana, kerja di sini, nggak kerasan. Bentrok sama teman, tukaran dengan teman. Kenapa nggak kerasan? Dia tidak mau. Kepingin dia dihormati, kepingin dia disanjung sama teman, tetapi dia tidak mau menghormati. Timbal balik tidak mau. Dorongan dari Bowo, dari sosok Bukola. Kemudian ini, nah ini di sini juga ada sosok Lea. Ya. Ini masuk di dalam mata sebelah kanan, mata agak berat, mata agak rabun lah itu. Setelah diambil ya normal. Ini mengikuti selama 5 tahun juga, 5 tahun sosok Lea. Juga di sini ada sosok kuntilanak. Kuntilanak ini mempengaruhi pikiran. Seseorang itu udah layu, kemudian membuat seseorang itu menjadi kaku. Ini sosok kuntilanak. Bedes di sini juga ada bedes ini ya. Ini dalam rumah tangganya tidak ada keharmonisan. Kalau bojo kudu nyaplok, kudu nyakot ae, kudu naboki anak pun jadi korban. Karena apa? Selalu dikuasai emosi, amarah, mangkel. Itulah efek-efek dari sosok negatif. Seperti tidak disukai orang banyak, mempelajari suatu ilmu selalu gagal, memakai media pelet selalu gagal, mencari jodoh susah. Itu dicurigai Anda ke dalam tubuh ataupun di dalam raga itu nempel ada sosok-sosok negatif. Berapa persen perbandingan seseorang yang bersih dan yang tidak bersih? Itu perbandingan mungkin orang yang mempunyai sosok negatif itu perbandingan itu 85%, 15% itu yang bersih. Loh, kok banyak negatif ya, saya nggak tahu. Itu dari pengalaman saya. Jika Anda sering emosi, sering mangkel, kok kaku, egois, kok kehidupannya saya kok begini, menderita, itu dicurigai Anda dalam tubuhnya ada sosok-sosok negatif yang jelek lah. Jadi memang ini memang sangat merugikan dalam tubuh kita. Kang masa begitu loh? Ya saya nggak tahu. Tetapi selalu saya utarakan kepada si klien atau seseorang setelah pengambilan ataupun pendeteksian. Misalnya, Mas atau Bu, coba dirasakan ini di pundak sebelah kiri ini terasa apa? Nah, Mas, ini ada di mulut. Terasa apa jenengan? Langsung komentar, ini di mulut saya ini terasa seperti apa ini bergetar, macam-macam rasanya orang untuk merasakan sosok-sosok getar-getaran yang ada di tubuhnya. Misalnya ada di tangan, di telapak tangan, bisa menyebabkan itu seperti kebas, seperti kaku, itu di telapak tangan bisa di sini
di tangan sebelah sini, bisa di sini, ikut di sini. Nah, itu tergantung, macam-macam lah sosok gaib itu nempel. Bisa nempel di kedua mata, itu nempel di kepala, pundak atau di kaki, macam-macam. Pengaruhnya pun juga macam-macam. Yang penting itu merugikan dalam kehidupan kita. Kang, saya boleh, karena saya buang ini, saya ngaji lah apa puasa, apa wirid atau zikir. Menurut saya insya Allah ya nggak akan pergi, nyaman-nyaman aja mereka sosok tadi. Sosoknya kok ngeri-ngeri ya nggak tahu ya di sini. Sosok pocongan. Kalau orang peka itu bisa merasakan. Saat pengambilan itu bisa kesurupan. Mau datang ke rumah saya aja sulit, susah. Ibaratnya itu bertentangan karena ada energi negatif sama positif. Itu maunya nggak mau datang. Kemudian setelah bertemu, orang tersebut biasanya itu terusik jiwanya, pikirannya itu nggak nyaman. Dia kepingin pergi, nggak mau ketemu saya. Banyak sekali di situ. Kejar-kejar bisa pergi. Ya. Kang, itu prosesnya berapa jam, berapa menit? Tidak lama ya, mungkin ya 1 menit atau 30 detik. Tapi manfaatnya sangat besar sekali setelah diambil. Itu rasanya apa? Bisa kalau sudah diambil ya, itu bisa dirasakan batin, pikiran itu tenang, enak. Kemudian badan itu ringan, kemudian pandangan, pikiran itu enak, plong. Ibaratnya padang lah di situ. Di lain, banyak orang yang tes. Coba lihat orang tua. Biasanya lihat orang tua itu marah. Coba saya lihat, kan nggak biasa sekarang. Iya, kok bisa ya? Bisa bilang begitu. Saya nggak tahu semua itu proses. Itu kehendak ilahi. Manusia bisa usaha dan ikhtiar. Yang menentukan adalah Sang Maha Penguasa. Disitulah sosok-sosok negatif, karma, sengkolo yang nempel yang ada di tubuh. Kemudian itu gak gampang ambil, memang banyak orang itu saya sudah banyak ruqyah di sana, saya sudah di ruqyah, tapi sosok negatif itu kok nempel di sampean. Ya saya nggak tahu, tapi tak gojlok bilang mungkin sampean itu kan bayar, uang bayar, saya bayar, tapi itu mau nggak hilang. Kang, kok bisa juga gitu? Iya, karena pengalaman langsung dari clean seseorang, bukan opo jari. Jadi saya mengungkap ini berdasarkan pengalaman yang orang yang sudah pernah diruqyah, orang yang melakukan apa ini, membaca ayat suci, puasa, wirid atau zikir, namun tidak pergi, tidak hilang. Kang yo karo tergantung dari seseorang yang mengeluarkannya. Karena saya lihat diambil itu molor seperti karet. Kalau tidak mempunyai energi kuat, itu ditarik sini molor, itu kembali lagi seperti karet. Nah, yang dipegang ini hanya energinya saja, dimasukkan ke botol lah, dibuang, tetapi sosoknya masih nempel di tubuh. Dikira wis hilang, namun tetap bersemayam dalam tubuhnya. Macam-macam pengaruhnya, bisa membuat rumah tangga harmonis, tidak ramah, bisa buyar, cerai.
mencari musuh, gampang tersinggung, macam-macam. Kang, itu bukan kiriman, bukan. Itu bukan kiriman atau sihir, santet. Itu adalah hasil karya dari kita sendiri. Gampang mana menghilangkan sosok-sosok yang merupakan hasil dari perbuatan jelek buruk kita dengan sihir, guna-guna atau santet. Ya gampang yang tadi, guna-guna sihir santet itu gampang. Untuk menghilangkan itu gampang. Yang susah yang tadi, karena hasil dari perbuatan kita. Kalau guna-guna santet, mendengarkan apa ini orang ngaji, suara adzan, itu gopo kabeh, cemas, marah, emosi. Itu ciri-cirinya orang yang kena sihir, guna-guna ataupun santet. Beda dengan yang hasil dari perbuatan buruk kita. Mendengarkan apa ikut ini, ikut pengajian, ikut wirid, ikut puasa, nggak ngaruh. Dia nempel tenang-tenang saja. Itulah mengerikan tentang efek dari sosok-sosok negatif yang mempengaruhi dalam perilaku, pikiran, dan perbuatan kita. Karena apa? Itulah hasil karya kita sendiri. Ya, cukup sekian konten yang saya berikan tentang sosok goib negatif yang nempel di tubuh kita. Kesimpulannya yaitu makhluk negatif tadi adalah hasil karya dari kita sendiri, dari hasil karma ataupun perbuatan buruk kita dalam kehidupan sehari. Selalu introspeksi diri dalam perbuatan, perkataan, perilaku kita, agar apa? Kita selalu dijauhkan dari hal-hal negatif yang merugikan diri kita sendiri maupun orang lain ataupun keluarga kita. Kita selalu belajar dan belajar dan belajar. Bila ada perkataan saya yang kurang berkenan, kurang baik atau tidak sreg, saya mohon maaf. Saya menjelaskan tentang apa yang terjadi dan pengalaman saya, agar kehidupan Anda tidak ambyar, tidak buyar. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.